Salam saudaraku, sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya mengajak kita membaca Amsal pasal 19, mungkin ayat 2 saja. Kita bisa lihat keseluruhan satu pasal Amsal 19, tapi saya ingin mengajak kita membaca ayat 2. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Mungkin ayat 3 saya tambahkan, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seberapa sering kita di dalam hidup kita sehari-hari dihadapkan pada pilihan-pilihan. Seberapa sering kita berada di dalam persimpangan di dalam kehidupan kita ketika kita harus menentukan mana yang harus kita ambil dan lain sebagainya. Seringkali pilihan-pilihan yang dihadapkan pada kita adalah pilihan-pilihan yang mendesak, harus segera mungkin diambil keputusan-keputusan. Tapi kali ini, pagi ini kita diingatkan kembali oleh Salomo yang dianggap sebagai penulis Amsal ini di ayat 2 tadi, tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dan dari pengalaman kehidupan kita sehari-hari ini sering terjadi gitu. Orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan, di akhirnya akan timbul penyesalan. Oleh karena itu, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan, hendaklah kita memilih dengan bijak. Dan pilihlah dengan seksama, pikirkan baik-baik, renungkan, ambil waktu untuk memperhitungkan segala sesuatunya. Seperti di dalam Lukas, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 14, di dalam Lukas 14 ayat 28, Tuhan Yesus berkata begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita juga ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat. Betapa orang banyak selalu menyesal karena dari zaman dahulu dikatakan menyesal itu selalu kemudian, tidak pernah di awal. Oleh karena itu penting sekali ketika dihadapkan suatu pilihan, persoalan, pergumulan, masalah dan lain sebagainya, kita membuat list konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh pilihan-pilihan kita. Pilihan kadang-kadang juga menyesatkan kita. Mungkin kita melihat pilihan yang terbaik ini adalah pilihan yang terbaik menurut kita, menurut pemikiran kita, menurut perhitungan-perhitungan kita. Tapi kadang-kadang itu pilihannya menyesatkan dan membawa kita semakin terpuruk. Oleh karena itu penting sekali kita berkonsultasi. Tanya, yang paling penting sekali, carilah orang bijak. Carilah saudara, sahabat, pemimpin yang kita rasa lebih rohani dan lebih bijaksana dari kita. Ajak dia diskusi mengenai pilihan-pilihan yang akan kita buat. Konsultasikan juga pilihan-pilihan yang dihadapkan kepada saudara dengan Tuhan. Bawa di dalam doa, minta hikmat Tuhan. Baca Alkitab, cari perkataan-perkataan Kristus, ajaran-ajaran Kristus yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang akan kita buat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya kalau kita tidak tergesa-gesa. Karena Amsal Salomo tadi mengatakan orang yang tergesa-gesa pada akhirnya akan menghadapi penyesalan. Oleh karena itu, apakah pilihan kita tepat sasaran sehingga pilihan kita jarang gagal, ini menjadi penting bagi kita. Ketika kita memilih segala sesuatu yang tepat
sesuai, maka hasilnya pasti akan baik. Tapi ketika kita melakukan pilihan-pilihan dengan tergesa-gesa, ya sebaliknya itu akan kehancuran. Seberapa sering saudara mempertimbangkan suatu pilihan sebelum saudara membuat keputusan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bawalah, ajaklah Tuhan di dalam setiap pertimbangan yang kita buat. Hikmat kita terbatas, hikmat Tuhan komprehensif, dan Tuhan jauh ke depan melihat dari hasil keputusan-keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam setiap pertimbangan yang akan kita buat. Tuhan memberkati kita semua. Bapak terima kasih untuk hal ini karena Tuhan mengingatkan kami kembali di dalam kami menghadapi hidup kami sehari-hari. Biarlah kami senantiasa terus-menerus menghadirkan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Roh Kudus tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.